Ini bahwa saya ingin menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang bermanfaat. Bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, ya. Terutama saya hutang budi kepada Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita ketemu lagi di podcast Kuningan Mas. Assalamualaikum nih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Deden. Jadi Pak Haji, bagi kita ini merupakan momen emas nih Pak Haji. Kita dari Kuningan Mas bisa bertemu langsung dengan Pak Haji, yang mungkin banyak orang yang sudah banyak yang mengenal Pak Haji seorang pengusaha yang kategorinya sudah masuk kategori sukses Pak Haji. Bahkan kemarin ada media online Pak Haji di versi Kuningan Mas juga, itu Pak Haji masuk deretan orang terkaya di Kuningan. Jadi kami ini momen emas untuk lebih menggali Pak Haji yang bukan untuk meriakkan gitu kan ya Pak Haji. Riak maksudnya bukan untuk memamerkan, tapi insya Allah ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi bagi masyarakat Kuningan, khususnya kaum muda di Kabupaten Kuningan, untuk bagaimana sih kiat-kiat agar menjadi seorang yang tangguh dalam berbisnis Pak Haji. Seperti itu manawi Pak Haji. Jadi kita mulai nih Pak Haji. Hatur nuhun atas kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan kami di kru podcast Kuningan Mas. Manawi untuk pertanyaan awalan Pak Haji, mungkin tidak semua orang banyak yang tahu usaha yang digeluti Pak Haji itu apa aja gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan sekaligus menyapa masyarakat Kuningan Pak Haji. Mangga Pak Haji. Terima kasih Deden. Alhamdulillah luar biasa, ini satu kehormatan buat saya bisa dapat waktu khusus dari Deden. Sebenarnya sudah setahun yang lalu ya Deden ya. Mohon. Karena Kuningan Mas ini media yang cukup besar, transparan, terpercaya. Saya banggalah sama Deden beserta tim yang luar biasa, karena fungsi media ya sebagai kontrol sosial, kemudian sebagai agen-agen perubahan yang bisa membawa perubahan lebih baik lagi. Ya, saya bangga lah kepada Kuningan Mas yang sudah banyak memberikan inspirasi-inspirasi. Nah, sahabatku Deden ini memang sudah setahun yang lalu ya Deden ya? Iya, nih, setahun. luar biasa nih. Nah, sudah kemudian ingin ngobrol langsung dengan Pak Haji. Nah, tapi kemudian, mungkin Pak Haji ya, saya juga agak mengenal mungkin Pak Haji. Pak Haji kan orangnya nggak suka pamer gitu kan, sehingga ya baru sekarang nih etake kapokoh di papaksa gitu kan Pak Haji. Yo podcast gitu. Ya Deden, memang beberapa waktu yang lalu ini muncul sebuah tulisan 15 orang terkaya Kuningan ya. Sesungguhnya Deden, kalau boleh saya katakan, ini Pumpu ada ahlinya ini Deden. Saya nggak masuk lah yang kategori nggak masuk yang kedua besar 15, ya, paling satu gitu. Masuk mungkin yang ke 100 atau berapa ya, karena satu hal memang mungkin saya sama yang dirasakan pengusaha-pengusaha yang lain, karena tidak bisa mengukur
kantong ya dan lain sebagainya, karena itu biarkan menjadi rezeki ini yang dari Allah ini, biarkan menjadi amalan yang terus mengalir ya. Nah, Pak, ya masuk mungkin Pak. Jadi kan orang masih penasaran nih, sebetulnya Pak Haji itu bidangnya apa saja gitu kan di usaha yang digeluti selama ini. Mungkin orang hanya taunya hanya salah satu aja, misal rest area gitu kan misalkan, atau apa gitu Pak Haji. Iya, Deden, cerita awal dulu ya. Oh, awal ya. Awal dulu kan 2001 ini saya ke Kuningan. 2001 saya membuka usaha aksesoris di Jalan Siliwangi nomor 88 samping BCA, samping Panin Bank. Ya, Puspita Aksesoris. Ya. Nah, dari situ saya merasakan kehangatan orang Kuningan, ya, keramahan orang Kuningan, sehingga saya merasa dan awalnya saya merekrut kurang lebih sekitar 6 sampai 10 orang. Ya, rupanya luar biasa. Anak-anak Kuningan ini yang baru lulus SMA, yang bekerja ini menjalankan pekerjaan secara amanah, dan chemistry saya dapat, istri saya dapat, saya merasa happy, senang. Ya, kemudian pengembangan usaha ke Garut, Tasik, Ciamis, ya. Tapi aksesoris itu? Aksesoris pada waktu itu. Aksesoris. Tapi Allah ngasih jalan di Kuningan ini, omsetnya paling bagus, ya, omsetnya paling bagus, dan akhirnya saya kembali lagi ke Kuningan, ya. Dan selain alamnya bagus, lingkungannya baik, ya, keramahan orang Kuningan yang saya merasakan di dalam hati. Ya. Berarti waktu itu Pak Haji sudah menikah ya? Usianya sekitar berapa tuh? 2001 ya? Iya, 2001. Jadi usia saya waktu itu 73. Berarti 30-an mungkin ya. 30-an. 32 ya. 32-an. Dan itu usaha pertama ya Pak Haji? Enggak, usaha awalnya di Brebes, di Tegal, di Pemalang, ya, di Jawa Tengah lah, banyak kan di Jawa Tengah. Nah, Kuningan ini, kenapa saya pilih Kuningan tadi? Ya. Secara ekonomi, Allah ngasih jalan bagus, kemudian orang-orang sekitarnya mewarnai bagus, ya. Memang betul, waktu itu usaha saya berkembang di 15 kota. Se-Jawa Barat atau luar? Ada Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah, tapi aksesoris semua. Aksesoris, souvenir, alat tulis kantor, boneka, kemudian busana muslim. Ya. Nah, ya, kemudian 2001 saya juga merasa pada waktu itu saya ketemu orang-orang baik di Kuningan, sangat mewarnai hidup saya. Ya, di Kuningan saya punya guru namanya Pak Haji Uri Masuri. Oh ya. Cigadung ya? Iya. Ya. Beliau sering memberikan teladan tentang kehebatan Rasulullah dalam mengelola bisnisnya. Ya, adab-adab Rasulullah Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, bagaimana kok beliau orang yang sangat terpercaya, ya, walaupun Yahudi menganggap sebagai beda ideologi, tapi soal bisnis beliau orang sangat percaya. Ya, banyak. Almarhum ya Pak Haji. Almarhum, benar. Beliau ceramah dimanapun saya kejar, ya, saya senang, pokoknya menemukan sebuah kedamaian. Akhirnya banyak memberikan inspirasi ke saya. Ulama yang kedua saya ikuti juga ada Pak Kiai Udi Purwosari. Ya, almarhum. Pak Udi Samanhudi kalau nggak Iya, salah. betul. Nah, itu Deden. Kemudian Pak Kiai Sahal.
Ah ya, almarhum juga ya. Iya, almarhum. Beliau sangat mencintai anak yatim. Dengan wakafnya beliau, eh, menjadi inspirasi saya. Husnul Khotimah itu awalnya memiliki tanah wakaf 3,5 hektar dari Pak Kiai Sahal. Sekarang punya Al-Mutazam, sudah ribuan santri, udah puluhan ribu, melahirkan tokoh-tokoh masyarakat, melahirkan orang-orang hebat, pengusaha, dokter, ya, yang di birokrasi, yang menjadi ulama, dan ini sangat berbekas buat saya. Makanya saya terinspirasi dari situ. Saya juga ada sedikit wakaf buat Darul Tauhid, ya, Darul Tauhid di di Cisantana, Cisantana, ya. Saya wakaf bagaimana beliau menjadi inspirasi saya. Kesininya saya juga ketemu orang-orang baik, ya, seperti Pak Haji Yogi, ya, Fajar, beliau guru saya, Pak Kiai Dodo Murtado, dan tokoh Kuningan, tokoh akar Kuningan, Mezik, ya, Tommy, Pak De Untung, Pak Nuryaman, ya. Ini semua banyak memberikan inspirasi ke saya. Ya, belum lagi yang saya punya teman-teman yang setia kayak Pak Deden, Cecep, Pak Indra, ya, Kang Ade, Dudung. Pak Deden yang mana? Abdi mah Om Deden kan, Pak Haji. Allah, kalau Om Deden ini orang profesional. Kalau Om Deden yang saya itu di kantor, ya, ada Mbak Titik, ya, luar biasa. Ini saya sangat berkesan mendalam, dan barangkali saya sama istri saya ini produk Kuningan, ya, yang dilahirkan oleh orang-orang baik. Pak Ang itu sangat baik kepada saya, Bu Uce itu sangat baik kepada saya. Ya, saya diminta izin apa aja dikasih sama Pak Ang. Ya, kemudian karena mungkin niatannya Pak Haji. Iya, saya mengenal Pak Acep juga sebelum tahun 2003, 2002 lah. Beliau sangat baik dari awal. Beliau pengusaha yang sukses, pengusaha yang bijak, ya, saya senang, ya. Artinya semua hampir, ya, orang yang lahir di yang ada di sekitar saya ini luar biasa lah, memberikan support, dorongan, ya. Secara kebatinan ini saya hutang budi sama beliau-beliau, ya. Jadi belum terjawab juga sih Pak Haji. Jadi kalau cerita awal berarti kan aksesoris, ya, aksesoris, mengawali bisnis Pak Haji, ya. Iya. Sampai waktu itu sampai sekitar 10 karyawan di Kuningan, ya, Pak Haji. Nah, kalau sekarang nih Pak Haji, kalau sekarang atau masih yang tadi sampai ajegnya itu masih usaha aksesoris Pak Haji. Iya. Sampai ajegnya itu butuh berapa waktu Pak Haji? Ini kan jadi jangan-jangan orang berpikirnya, oh Pak Haji mah enak nih gitu kan, seperti itu. Padahal kan orang mungkin belum tahu, ya, Pak Haji kumaha usrak asrukna istilah Sunda mah gitu Pak Haji. Iya. Kembali sejarah, ya, Dan 97 saya merintis usaha bersama-sama. 97. Sama kekasih yang sekarang jadi istri. Dulu SMA, saya kuliah semester 3 atau 5, ya, waktu itu. Kemudian yang memberi modal pertama itu adalah pacar saya dengan pinjaman 3 juta rupiah. Itu pun diambilkan dari buku tabungan. Tapi saya komitmen pada waktu itu. Saya komitmen, kalau bahasa Kuningannya, Neng, nanti kalau saya pinjam uang ini, ya, nanti akan saya kembalikan. Tapi saya akan menjadi suamimu yang setia. Oh, ya. Oh, berarti pacarnya yang sekarang yang sudah. Sekarang. Oh, gitu. Mantan pacar. Mantan pacar. Ya. Memang supportnya luar biasa, ya Pak. Istri yang amanah, ya, istri yang peduli, sehingga
ya setia yang melahirkan seperti sekarang. Ini bagian sebuah perjuangan bersama-sama Om Deden. Jadi ya semuanya doa orang tua ya. Orang tua yang banyak memberikan doa, dorongan. Mertua saya juga sangat baik ya, ibu saya, ayah saya ya, semuanya semua jalan ke Allah kasih permudah ya. 97 saya di Brebes Tegal, kemudian ke Kuningan 2001, berkembang aksesoris. Nah, saya pun mengalami masa-masa yang sangat sulit, yaitu tahun 2008. 2008. Ya, sangat sulit, sangat berat ekonomi ya. Saya pada waktu itu saya juga banyak dibantu orang Kuningan, termasuk Pak Haji Yana tuh bantu saya. Haji Yana. LC, Lembah LC, Cermek. oh iya. Ya, Pak Haji Hanan bantu saya. Pak Haji Hanan. Kemudian Mas Untung ya, yang Delta komputer juga banyak bantu saya. Jadi saya ingat budi baik ya. Nah, 2008 masa-masa yang sulit. Nah, akhirnya saya diingetin sama kakak saya. Coba beralih usaha yang lain. Saya lihat saya kasihan lah ya, karena waktu itu usaha aksesoris menurun drastis, dropnya turun sekali. Nah, dari 97 ke 2008 kan hampir 10 tahun ya, 11 tahun. 11 tahun, 97, 2008. Nah, mengalami masa-masa yang sangat sulit ya. Nah, kemudian di situ akhirnya saya mencari role model apa lagi nih yang kira-kira aku dapat nasihat. Kebetulan ada keluarga saya yang sudah bisnis di SPBU. Ya, mulailah dengan bantuannya Pak Aang pada waktu itu, Pak Momon, ya Pak sebagai wakil bupati ya. Saya mendirikan di ini rest area ya. Nah, Cirendang ya. Cirendang. Oh, itu yang pertama berarti SPBU yang pertama. SPBU yang pertama. Kalau sekarang udah berapa Pak Haji? Ya, alhamdulillah sudah ada ya, banyak kan kerjasama saya SPBU-nya ya, termasuk kerjasama dengan Pak Ang juga, ya dengan Kang Rido kerjasama, yang di Ancaran gitu ya. Dan kemudian ada 6 lah SPBU ya. Di Kuningan apa sama luar? Ada yang di luar juga. Ada 6. Ya. Artinya permodalan lebih besar dong Pak itu. Ya, pada prinsipnya Deden, modal ini kan nggak selalu uang ya. Tapi modal ini kita berbuat baik adalah modal. Kita gagasan-gagasan, ide-ide adalah modal. Jadi pada waktu itu saya berpikir bagaimana supaya SPBU ini menjadi SPBU yang terlengkap, terfavorit, terpercaya. Ya, akhirnya kami konsepkan diskusi dengan Pak Ang, akhirnya muncullah konsep rest area terpadu, dilengkapi dengan ATM, minimarket, UMKM. Di situ ada kurang lebih sekitar 25 UMKM. 25 ya? Iya, 25 UMKM, ada pagi sampai dengan malam. Nah, terbentuklah rest area. Pada waktu itu dapat penghargaan SPBU terlengkap, terbersih. Iya. Ada 4 kategori terfavorit juga. Kalau nggak salah itunya apa? Takarannya ya, dari sisi takaran itu. Kalau takarannya harus pas ya, karena kita diaudit sama Pertamina, sama metrologi juga. Ya kita nggak beranilah Deden sebagai umat Muslim ya, hal yang kayak gini paling takut. Ini sebuah amanah. Betul, Pak Haji. Memang Pak Haji memang ya yang saya tahu sih agamis lah Pak Haji. Amin. Makanya akhirnya di KPHW-nya Pak Haji. Iya, alhamdulillah. Ini untuk menjaga lah baju-baju kayak gini. Tapi tahu nggak ini baju harganya 100.000. Oh, 100.000 ya? Iya. Kalau biasanya kan yang sudah ini Pak, yang mereknya gimana ya Pak Haji ya? Ini baju dari
made in Tasik, teman saya di Jamaah Tablik ya. Oh. Cuman 100 ya Pak Haji? 100.000. Ya. Tapi bagus ya Om Deden ya. Bagus. Kemarin juga kalau nggak salah saya dapat Pak Haji dari Pak Haji tuh. Iya kan. Saya beli kurang lebih 500. 500 itu. Bisa. Kan bisa dinikmati banyak orang untuk sholat. Iya, iya. Dan sambil gagayaan juga ya Pak Haji. Jadi kalau ini Pak Haji kembali mungkin kalau dijumlahkan gitu Pak Haji. Sekarang tuh karyawan Pak Haji udah ada berapa Pak? Kurang lebih sekitar 2.000 Om Deden. 2.000? Iya, 2.000. Tersebar ya? Tersebar. Di Kuningannya. Iya. Berarti memang sudah, ya alhamdulillah ya Pak Haji ya. Mungkin dari terseok-seok itu 2008 ya Pak? 2008. Masa sulit saya tahun 97 mulai awal merintis usaha. Tapi di situ saya merasa peran istri, peran mertua, peran keluarga sangat membantu. Sehingga jalannya kemudahan. Kemudian 2008 saya juga banyak dibantu oleh orang-orang Kuningan yang tadi disebut. Ya, nah ini sangat luar biasa lah. Ya, artinya kan nggak langsung memulai usaha langsung jelek gitu ya Pak Haji ya. Enggak. Prosesnya ya harus menikmati proses itu ya Pak Iya. Haji. Ya sama lah Om Deden, yang namanya usaha ini kan kita bercucuran air mata, ya keringat, malam minta pertolongan Allah. Karena hakikatnya kan semua ini kan amanah dari Allah, titipan Allah. Ya. Kita jangan pernah putus asa, jangan pernah down, ya, karena kegagalan. Kegagalan ini kan awal dari keberhasilan. Keberhasilan yang tertunda. Iya. Biasanya gitu ya. Berarti ini awal dari keberhasilan. Oke Pak Haji. Kalau pertanyaan berikutnya Pak Haji, ini kan mengenai ketertarikan berwirausaha Pak Haji. Ini bisa jadi motivasi buat generasi muda lah gitu. Kenapa saya tertarik wirausaha? Memang saya juga aktivis kampus ya, ikut pergerakan di kampus. Dulu SMA juga suka ribut, ya. Ribut non Pak? Masa lalu. Saya SMA di Semarang ya, biasa zaman-zaman segitu ribut, berantem. Ya. Tapi kan habis itu ya sudahan, berteman kembali ya. Nah ini, kemudian saya masuk di HMI tahun 94. Iya. Menjadi aktivis. Nah, keluarga saya memang hampir seluruhnya wirausaha, baik keluarga istri maupun keluarga saya, hampir seluruhnya wirausaha. Bahkan kakak saya yang paling besar itu punya 50 perusahaan dengan 10.000 karyawan. Itu alumni pesantren itu, dari Babakan Ciwadingin. Alumni pesantren. Alumni pesantren Bapak Ciwadingin, tapi bisa membuka lapangan kerja sampai sebegitu banyaknya. Nah, apa yang memberikan motivasi saya ke wirausaha? Saya lihat teman-teman saya yang menjadi aktivis, kemudian aktif di birokrasi, kemudian kerja di BUMN, atau ini saya memiliki punya lihat keluarga saya. Kemudian saya ingat-ingat lagi bahwa Rasulullah ini adalah seorang pelaku bisnis. Ya, beliau seorang pedagang, pengusaha. Ya. Saya cobalah mengikuti jejak beliau. Dan kenapa sampai Rasulullah, karena perilakunya, karena adab-adabnya, sampai kita sebagai umatnya itu bersemayam. Ya. Makanya cara yang halal, mencari cara yang halal, mencari cara yang berkah, mencari cara yang diridhoi Allah, ya.
ini saya rupanya saya menikmati jalan seperti ini, menikmati kemudian inspirasi-inspirasi ya. Kemudian ada tokoh-tokoh besar pada waktu itu, pengusaha-pengusaha besar ya, zaman apa Khairul Tanjung Ya, ya. Juga pengusaha muslim yang sukses ya. Nah iya betul, role model ya Pak Haji. Iya, Pak Haji. iya. Khairul Tanjung juga pengusaha muslim yang sukses ya, dermawan beliau. Kemudian saya juga ketemu Pak Safi Antonio. Iya, saya ketemu Pak Yusuf Kala pada waktu kuliah ya. Pak Yusuf Kala, saya perhatikan banyaklah tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi saya ya. Pak Yusuf Kala salah satunya, Pak JK. Nah, karena Pak JK kan di Indonesia, beliau sama-sama alumni HMI, kemudian di Indonesia Timur, di Makassar, beliau raja otomotif, punya banyak pabrik. Ini banyak role model saya. Yang jelas Nabi Agung yang menjadi teladan saya dalam bisnis. Ya. Nah, dengan bisnis ini saya merasakan ada satu yang saya rasakan kebahagiaan tersendiri. Paling enggak saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Dengan uang yang saya miliki, saya bisa membantu orang. Ya, teman yang lagi susah, teman yang perlu bantuan, atau lingkungan kita yang perlu bantuan. Ya. Saya kebahagiaan yang sejati kan memberi, bukan apa yang kita dapatkan. Nah, dengan uang ini kita bagikan, rasa ada kebahagiaan tersendiri. Betul, ya. betul. Nah, akhirnya merambat ke sini, oh iya ya, manfaat lagi bisa menyumbangkan pendapatan negara, pendapatan daerah. Ya. Bisa tata kota kalau kita bangunnya bagus akan memberikan warna tersendiri. Ya. Dan bisnis ini sebagai ajang silaturahmi, ajang interaksi. Ya. Jadi ini luar biasa di bisnis ini. Dan kalau bisnis ini dijalankan dengan prinsip-prinsip tadi, ya, integritas yang Rasulullah ya, amanah, jujur, tanggung jawab, ya, peduli, visioner, adil, jujur, bijaksana. Ini nikmat sekali, nikmat sekali Om Deden. Ya. Ada sebuah ketenangan. Ya. Nah ini pun dirasakan oleh mitra-mitra saya. Ya. Saya sih urusan bisnis saya percaya ke Pak Ardian. Saya percaya, beliau ya ini yang pada akhirnya ada chemistry. Makanya kepala daerah di Kuningan ini selalu mendukung saya. Oh iya. Berarti memang termasuk kepala dinas juga baik semua. Artinya kan bukan semata-mata mencari istilah sekarang cuan gitu kan ya Pak Haji. Dari dulunya ya Pak Haji ya. Dalam bisnis ini ada afirmasi. Ya, saya yakin apa yang kita lakukan berbuat baik akan kembali kebaikan. Kalau kita berbuat jelek, kitanya juga akan jelek. Ya, artinya mungkin pemerintah daerah, ya khususnya kepala dinas yang selama ini banyak membantu kan bisa melihat. Oh iya ya, Pak Ardian ini taat pada aturan, ikuti aturan, mengikuti semua aturan-aturan yang ada. Kita juga tidak mau namanya bisnis mewarisi masalah. Dan salah satu usaha saya kan di SPBU, kemudian ada LPG juga ya Pak Haji ya? Iya, di gas ya LPG. Gas LPG. Saya meyakini bahwa takaran itu harus pas, ya, karena itu amanah, ya, amanah yang penugasan dari Pertamina ke saya. Takaran, distribusi harus tepat waktu, harus pas. Jangan sampai, maaf, kalau takarannya kurang, ya Allah, betapa zolimnya saya, ya, melukai hati masyarakat. Nah, dan nanti Allah marah.
Iya, ya. Kalau udah Allah marah, maha melihat, maha azab ya, menyaksikan, Pak Haji. azab. Takutlah yang kayak gini-gini. Nah Pak Haji, perlu diketahui juga mungkin oleh masyarakat, Iya, SPBU tadi kan udah, iya, nah SPBE iya, juga awalnya aksesoris. Iya. Kalau aksesoris sekarang udah berhenti atau iya. Aksesoris sudah berhenti. sudah berhenti? Iya, sudah berhenti. Dan kemarin kalau nggak salah udah 1 tahun berjalan ya Iya. Pak Haji. Pak Haji membangun rumah sakit Iya, Permata ya Pak Haji. Mm-mm. Artinya kan bidangnya bidang kesehatan nih. Bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak Haji. Eh, ya memang kenapa saya bangun rumah sakit ini, ya saya terinspirasi bagaimana sektor kesehatan, di kesehatan lah saya bisa berdakwah. Kesehatan Saya bisa berdakwah. berdakwah. Ya, saya punya guru konsultan saya itu Habib Anis. Nah, dari Habib Anis, Ardian kalau bikin rumah sakit, ya di dalam kamarnya ada sajadah, Quran, kemudian ada doa-doa, ya. Kalau bisa ditalkin ya, ketika orang ya ibaratnya sakit, dibimbing lah, atau yang mau meninggal dibimbing supaya jalannya betul. Ya, Jadi ya, ya. kemudian di situ saya menemukan satu kebahagiaan sendiri. Kalau hasil Deden sampai sekarang masih Belum ya? masih jauh Ya, ya, karena kalau hasil. masih 1 tahun ya, 1 Iya, tahun. hampir 2 tahun, mungkin 1 hampir tahun 2 setengah. tahun ya. Ya, tapi ya saya merasa senang dokter-dokter di sini bisa menikmati, perawat, pegawai yang ada di dalam rumah sakit. Saya bisa orang-orang bahagia di situ. Buat saya kebahagiaan tersendiri. Jadi rumah sakit ini bisnis yang jangka panjang. Jangka panjang betul. Iya, jangka panjang. Dan saya, itu saya bermitra dengan bermitra beberapa ya? dokter. Bermitra. Dan mungkin ya itu ada kenikmatan tersendiri ya, padahal sampai sekarang ya istilahnya kalau ekonomi mah BEP juga ini ya Pak Haji. Iya, ya? jauh lah. Jauh ya, iya. Jauh. Masih Om Deden. Mudah-mudahan Om Deden juga jadi pengusaha ya. Amin, amin. Iya. Ya. Nah Pak Haji, kalau kembali ke tadi kan ada SPBE, ada SPBU, dan ada rumah sakit juga. Dan kalau melihat 2.000 karyawan itu kan angka yang sangat banyak menurut saya ya Pak Haji. Artinya kan perusahaan Pak Haji ini udah besar nih. Nah mungkin ini juga yang perlu ditanyakan juga, bagaimana sih memanage waktu antara bisnis dengan keluarga, ini lebih ke kiat-kiat mungkin Pak Haji, barangkali bisa ditiru, dipelajari gitu Pak Haji. Pertama, saya meyakini bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Ya. Ya, sehingga ya sudah, namanya usaha natural alami berjalan. Yang terpenting yang nggak boleh ditinggalkan adalah kebahagiaan keluarga. Ya, kemudian istri saya selalu mendampingi saya, kemudian pegang di bidang keuangan, ya, membantu. Nah, kalau pengembangan usaha ini teman-teman saya di kantor ini, sahabat-sahabat saya di kantor, ada Bang Faisal, ada Pak Honis, ini Pak Deden, Mbak Ratna, Luki, ya, ini yang mengembangkan usaha. Udah jangan, rezeki itu nggak usah, bisnis itu nggak usah dikejar-kejar. Pada akhirnya juga datang sendiri. Datang sendiri ya? Sendiri. Nah, saya punya 4 anak ya, yang putra-putri ya Pak? Iya, putra yang kuliah di KPN sudah selesai, kemudian di UGM hampir selesai, kemudian yang di Universitas Indonesia Ekonomi Bisnis semester 3, kemudian di SMA ini SMA Muhammadiyah apa? Oh, ada yang masih SMA. Iya, di SMA Muhi Yogyakarta. Semuanya alumni Al Mutazam.
SD-nya atau Iya, SMP? SD, Oh, SD SD-nya. Al-Mutasa. Ya, alumni Berarti Al-Mutasa sekolah mah di Kuningan. sini Di sini. semuanya ya? Ada yang ada SD 7, SMP 1 Kuningan. Ya. Mm-mm. Jadi semuanya. Dan yang paling besar eh, sudah menikah, Pak? Belum, Oh, belum. masih Belum single semua nih. ya. Ya. Barangkali Om Deden mau carikan nggak apa-apa. Oh, laki perempuan, Pak? Yang laki-laki. Laki-laki ya? Iya, Nantilah. masih single semuanya 4 orang. Oh, anak saya masih kecil sih, Pak, masih SD. Dan keberadaan mereka sangat memotivasi juga ya Pak Haji. Iya, sebagai orang tua saya kan harus memberikan teladan ya, memberikan contoh perilaku kita, adab-adab kita, disiplin, jujurnya, ya, tanggung jawab, ya. Sederhana kok jadi orang tua, kita harus banyak memberikan contoh. Memberi contoh ya. Memberi contoh. Kayak Nabi Muhammad, Pak. Iya, kita sedikit bicara tapi dengan perilaku. Perilaku. Ya. Kayak saya juga sih, Pak. Joseph. Joseph. Nih Pak Haji, saya sering melihat nih postingan-postingan di medsos gitu kan ya Pak Haji. Kok Pak Haji kayak senangnya itu jalan-jalan di alam gitu Pak Haji. Iya. Jalan ke sini, kadang naik sepeda gitu kan. Seperti itu Pak Haji, apakah memang Pak Haji itu udah bosen ke mall misalkan ke mana gitu Pak Haji? Iya, iya Om Deden buat ya mall perlu ya, mall perlu. Kemudian tapi tentunya kalau ke mall kan keluar uang. Ya. Tapi buat saya yang namanya kemewahan itu adalah ciptaan Allah. Gunung-gunung buat saya adalah kemewahan, keindahan. Ya, dari saya suka ke Gunung Ciremai, naik gunung 2 kali bersama sampai teman-teman. ke puncaknya ya? Iya, sampai yang pertama nggak sampai puncak, yang kedua sampai puncak. Ini bersama teman-teman saya Akar. Oh, yang di Akar. Iya, di Akar. Nah, buat saya ya lihat pohon besar itu sebuah kemewahan. Makanya saya punya kemewahan-kemewahan di Cigembang. Oh iya. Iya. Eko ini ya? Iya, Eco Forest. Itu Eco buat Forest. saya ada pohon lame, pohon beringin ya. Banyak batu-batu. Itu buat saya kemewahan Om Deden. Ya, Makanya ya. saya jaga, saya rawat, saya pelihara. Karena kemewahan ini melahirkan oksigen, melahirkan air, melahirkan keasrian, melahirkan ketenangan. Itu semua anugerah Allah harus kita jaga. Ya. Justru Pak Haji beda ya, kemewahannya itu pohon besar. Pohon ya, Pak besar. Haji. Itu dari dulunya apa sekarang nih Pak Haji? Dari dulu saya senang tanaman, dari dulu saya senang alam. Waktu masih di kampus. Iya. UGM ya Pak Haji itu ya? Jayabaya, Universitas Jayabaya. Oh, Jagabaya ya. Anak PA berarti Pak? Iya, pencinta alam. Oh, gitu. Pencinta alam. Jadi ada kenikmatan tersendiri ya Pak ya ketika Nikmat. Nanti Om Deden tak kaca ke itu Cigembang. Indah Cigembang sekali. yang Eko Iya, ini. Iya. Oh iya dulu. Ya, sekarang masih di itu kan Oh Pak? iya. Belum, semoga nanti akan lebih bermanfaat lagi ya. Iya. Ini kan saya jaga, saya rawat. Saya juga mendatangkan pohon-pohon besar dari luar. Pohonnya sudah banyak, saya tambahin lagi supaya lebih asri. Oh. Rencananya gimana sih Pak? Mau dibikin apa itu yang di Cigembang ini insya Allah bikin farmhouse. Ya, konsepnya eco forest. Ya, pemerintah daerah Kuningan kan sangat konsentrasi terhadap lingkungan. Amanah-amanah itu ya saya jalankan eco forest, kemudian pohon-pohonnya ada binatang, ada UMKM. Pokoknya apapun yang tidak merusak alam saya jalankan. Itu kan luas ya Pak ya? Iya, Berapa besar. hektar tuh Pak? Samping BJB kan? Iya, samping BJB betul. Nah, Jadi itu memang- Om Deden. Jadi saya juga punya tempat di Palutungan ya. Kalau
kalau di situ kan lihat akan terlihat Laut Cirebon, Laut Utara, kemudian Gunung Cermai, ya itu saya perhatikan ini seperti bidadari-bidadari, indah sekali, Allah. Beda ya Pak Haji ningali bidadari teh. Alam bidadari. Sebuah keindahan tersendiri yang luar biasa lah, anugerah ya. Dan itu Eko Forest mau di launchingnya kapan nih Pak? Insya Allah Deden nanti ya bertahap ya, sedikit-sedikit mulai buka depan, ya. Kemudian ya mudah-mudahan tahun depan ya. Oh tahun depan? Oh, Insya Allah Deden. Nantilah kita. Iya, nanti saya pinjam uang sama Deden. Oh, amin, amin Pak Haji. Menyelesaikannya. Teti balik Pak Haji. Nah nih Pak Haji, mungkin Pak Haji kan berarti sudah apa ya istilahnya sudah banyak mengenyam ini bisnis A, bisnis B gitu kan, seperti itu. Dan mungkin ya cita-cita sudah terwujudkan gitu kan Pak Haji, berbagai keinginan. Tapi mungkin juga kan ada yang nanya nih, ada keinginan atau cita-cita yang belum terwujud nggak sih Pak Haji? Kayak itu Elon Musk misalkan, pengen saya ke Mars gitu kan, seperti itu. Gimana nih kalau Pak Haji gitu? Pertama, cita-cita itu kan ada dasarnya ya, Deden ya. Dasarnya adalah bahwa segala sesuatu, saya ada di Kuningan, saya seperti ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Ya. Saya hari ini bertemu sama Deden, saya hari ini ketemu orang-orang baik di Kuningan, saya punya usaha seperti ini sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, cita-cita yang kedua, apapun yang kita lakukan, sholatku, ibadahku, pekerjaanku, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Sang Khalik. Ya. Jadi, bisnis adalah sebagai ladang ibadah. Ya, bisnis karena dengan sebagai ladang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Nah, cita-cita saya berikutnya, yang ketiga, saya meyakini bahwa saya ingin menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang bermanfaat. Bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Ya. Terutama saya hutang budi kepada Kuningan. Hutang budi ke Kuningan. Ya, saya lahir dari orang-orang baik di Kuningan. Nah, ini yang jadi saya pengen menjadi manusia yang bermanfaat, yang berguna dimanapun berada. Ya. Artinya cita-cita untuk balas budi ke orang Kuningan. Ya dengan apa? Dulu saya menjadi ketua Badan Amil Zakat. Oh ya, Basnas. Dan banyak penghargaan waktu itu. Iya, kemudian saya saat ini sebagai pembina lebih dari 20 organisasi, termasuk di Deden bareng sama Deden di ICMI, di HMI ya, di KAHMI ya. Di IMK juga saya barangkali IMK. Iya, walaupun tapi karena IMK salah satu organisasi yang punya masa depan bagus ya, karena potensi-potensi orangnya luar biasa. Jadi di Gekraf, betul. Di PMI, di Jabar Bergerak, di Pemuda Pancasila, di Ansor, ya, di NU, kemudian di Bima Suci, masih banyak yang lain, Deden, Pramuka, ya. Jadi inilah saya saat ini yang bisa saya lakukan. Doakan saya punya banyak rezeki lagi. Amin, amin. Ya. Doakan biar saya bisa banyak berbuat lagi untuk bermanfaat. Ya salah satu yang saya saat ini ya saya ada masjid di sini yang banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Iya, di Masjid Dian Ar-Rahmat. Ya.
masjidnya bagus Pak Haji. Iya. Kabita saya juga. Silakan kalau ada kegiatan. Ya. Uh, Ya, Karena masjid adalah tempat yang dicintai Allah. Ya. Oke Pak Haji, mungkin closingnya nih Pak Haji. Iya. Ada itu apa pesan atau kiat-kiat kepada generasi muda di Kuningan nih Pak Haji. Kiat-kiat bisnis atau mungkin filosofi kehidupan gitu kan. Ya, untuk generasi muda gini Om Deden, di Indonesia ini pelaku usaha pebisnis ini baru 3%. Di tempat 3%. Lain, negara lain seperti Malaysia, Thailand, kalau Singapura lebih dari 7%. Thailand, Malaysia itu sudah 7%. Maka sesungguhnya Indonesia ini butuh para pelaku usaha baru. Ya. Apalagi khususnya di Kuningan, ya perlu orang-orang baik ya yang memulai bisnis. Saya contohkan, saya ketemu sama Sadam, ya Kang Sadam tuh ya, bisa menjadi inspirasi dengan jualan satu gerobak serabi, ya punya penghasilan 5 juta satu outlet. Ya, beliau punya 3 outlet, ya. Sekarang penghasilannya 15 juta. Mengembangkan lagi ke Zmart, ya. Nah, ayolah teman-teman, peluang bisnis ada. Jangan memasuki ruang-ruang yang sudah penuh, ya. Di peluang bisnis banyak. Pak Haji Yogi punya kurang lebih 35 supermarket atau serba. Kemudian Pak Haji Tatang punya punya Hisana Fried Chicken lebih dari 1.000. Ya, bisa dihitung. Kalau 5 juta kali sekian kan bisa dihitung. Iya ya. Dalam bisnis. Nah, harus ada keberanian. Pak Haji Dudung punya 5 juta ekor ayam. Satu ekor ayam kali berapa? Ya. Belum lagi beliau pengusaha yang hebat, punya hotel, punya dealer ya, pengusaha hebat. Bu Haji Ani, belum ya, anaknya juga hebat-hebat ya Pak Haji. Hebat-hebat ya, anak-anaknya juga luar biasa. Pak Haji Ani, Bu Haji Ani almarhum punya berapa ya? 20 SPBU. Banyak juga. Besar, beliau paling besar SPBU-nya. Jadi contoh-contoh keteladanan beliau, pengusaha-pengusaha ini orang-orang yang dermawan, ya bisa membantu. Dekat banyak sama anak yatim ya Pak Haji. Ya, itu nikmat lah kalau dekat dengan anak. Pak Kiai Sahal tuh luar biasa. Ya. Pak Haji juga saya sering dengar di bawah mah Pak Haji. Cuma Pak Haji suka nggak ibur tuh Pak. Di bawah tuh ini dari siapa? Dari Pak Haji Ardian katanya ya. Nah, untuk anak-anak muda, kemarin saya kan buka lowongan pekerjaan di rumah sakit itu ada sekitar rekrut 250 yang daftar 10.000 lebih. 10.000. Nah, padahal ruang untuk wirausaha itu sangat luas. Baru 3% ya Pak ya? Baru 3%. Nah, di Kuningan ada Gekraf, ada komunitas UMKM. Ayolah bergabung nih anak-anak muda. Ya, dibangun mentalitas, dibangun gagasan. Jangan sampai miskin keberanian. Miskin keberanian. Iya. Ya. Hanya wacana-wacana aja. NATO no action, not talk only. Ya. Napo no action, planning only. Ya. Naco konsep only. Nado hanya dream only. Dream only. Iya, hanya mimpi aja. Kesuksesan akhirnya dimiliki orang lain. Ya. Tapi memang awalnya mimpi dulu ya Pak. Mimpi ya? Harus punya keberanian, harus ide-ide, gagasan, ya. Niatkan lillahi ta'ala, berjuang ya, mencari keridhaan, mencari keberkahan, ya, melalui jalan bisnis. Tapi kan kadang orang memulainya itu kan baru beberapa bulan misalkan, atau beberapa tahun, teka arti deh, ganti. Gimana tuh Pak Haji kalau kasusnya seperti itu?
jangan mudah jenuh. Ya, dalam bisnis ini banyak orang yang mudah jenuh, kemudian harus tekun, Ya. harus tekun, ulet, ya, gigih. Terus banyak inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Lakukanlah yang orang lain tidak lakukan, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak orang lain dapatkan. Ya. Berarti peluangnya masih Sangat besar, terbuka, ya. Sangat terbuka, sangat. Saya yakin teman-teman media itu kan orang-orang pintar, Ya, ya, betul, orang-orang saya cerdas pintar. ya. Tapi ayolah masuk ke wilayah-wilayah ke sana, ke wirausaha. Jadi banyak kok UMKM yang sukses ya dimulai. Saya kan lahirnya juga dari UMKM. Awalnya UMKM. UMKM tahun 97 tadi bersama. Iya, modal 3 juta. 3 juta. Dapat minjem dari pacar juga. Iya, ya, dari Pak? pinjam. Tanggung jawabnya luar biasa. Ngerakut Pak Haji. Oke Pak Haji. Nah, itu Om Deden, pesan yang terakhir, pesan Holbu ya. Pertama, dalam bisnis ini harus hati yang bersih, Hati yang bersih. lingkungan yang sehat. Ya, hati yang bersih, kita dulu dimulai dari niat hati yang bersih. Lillahi ta'ala, pekerjaanku, ibadahku, sholatku hanya kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lingkungan yang sehat artinya kita menciptakan seperti amanah Rasulullah. Ya, beliau yang menjadi teladan kita semua, yaitu jujur, amanah, menyampaikan sebuah kebenaran, kemudian adil ya. Nah, berikutnya akselerasi percepatan. Nah, ini yang sering dilupakan. Ada momen-momen tertentu kita harus berakselerasi percepatan. Akselerasi ya. Ya. Yang keempat yaitu akselerasi hati yang bersih, akselerasi, kemudian ini Masya Allah. Tekun sudah tadi. Ini Deden, astagfirullahaladzim. Faktor kali dalam bisnis itu ada hitungan kali. Seperti kita sholat kan 17 rakaat. Ya. Ya, kemudian dalam bisnis ini butuh faktor kali. Ya, kita bersikir, perbanyak bersikir. Ya. Artinya apa? Faktor kali ini Pak Haji Dudung usahanya ayam, tapi kalinya berapa ini? Oh, iya, paham. Ayamnya mungkin cuma 20.000 contohnya tuh ya, Pak Haji. Karena yang satu dengan yang 5 juta kan hasilnya beda. Oh iya. Kemudian Pak Haji Tatang punya Hisana. Hasil satu dengan yang 1.000 kan beda. 1.000 ya. Meskipun satu outletnya misalkan cuma 1 juta, tapi kalau kali 1.000. Iya. Iya. Jadi sinergi, faktor kali, kemudian tadi hati yang bersih, sinergi. Iya, sinergi. Sinergi ini saling menguatkan antar mitra. Ya, saling membantu. Ya. Nah ini, jangan berkhianat, jangan berbohong. Ya, sinergi. Nah itu jadi itu Om Deden. Nah ada lagi pondasi yang sangat penting nih buat calon-calon pengusaha. Pertama, tempatkan harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Harta, saya punya perusahaan, punya rumah, punya mobil, itu tempatkan. Itu titipan Allah. Harta adalah rezeki yang paling rendah. Ya. Yang paling tingginya apa Pak? Yang paling tinggi adalah kesehatan. Kesehatan, ya. Deden sehat, saya sehat. Ini sedang Allah kasih rezeki yang paling tinggi. Terus rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh-soleha. Ya. Ini penting karena ini akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, anak yang soleh-soleha itu adalah rezeki yang paling tinggi.
Kemudian ada lagi rizki yang paling sempurna, Deden. Rizki yang paling sempurna, kita mendapatkan pekerjaan kita, hidup kita mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Iya. Dan mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Ridho Allah, hidup husnul khotimah. Ada perjalanan panjang yang akan kita pertanggungjawabkan. Yaitu di surga nanti kita akan bertemu. Ya. Siap Pak Haji. Nanti kita janjian di surga ya Pak Haji. Allah Akbar. Iya dong. Pak Haji, luar biasa nih Pak Haji. Inspirasinya, kiat-kiatnya Pak Haji. Mudah-mudahan masyarakat Kuningan, khususnya kaum muda, mengambil manfaat dari obrolan kita ya Pak Haji. Allah. Santai ini yang singkat, mungkin nanti disambung episode berikutnya yang lebih khusus Pak Haji. Karena tadi juga sebetulnya belum membahas politik ya Pak Haji ya. Nanti mungkin di episode berikutnya aja ya Pak Haji. Untuk sekarang ya sekali lagi nih Pak Haji, hatur nuhun atas kesediaan waktunya podcast dengan kita dari Kuningan Mas channel. Dan pemirsa, langsung ditutup aja. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.